makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru kini dengan ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar makin gurih mantap dengan ayam kampung. Ibu bikin sop ayam pakai apa? Gurih mantap. Royco baru sama harganya makin mantap gurihnya. Rakyat bersuara malam ini pukul 7 di iNews. Momen panas, bikin gerah dan bau badan. Pakai Rexona Men Ice Cool. Dengan teknologi 72 jam, segar dingin dan wangi juara. Lanjut terus dukung Timnas Indonesia bareng Rexona Men. Ini cerita keluarga kecilku. Dia putri kecilku yang suka nonton channel animasi yang menggemaskan. Kalau ini istriku, dia suka nonton acara kuliner. Dan ini hiburanku, channel sports para juara olahraga. Untung ada Kak Vision, bisa pasang di mana aja dan tak terbatas jangkauannya. Bikin kita bisa nonton tayangan favorit kita semua. Kak Vision on terus. Indonesia Open 2025 still here on iNews Premier Sports. Ada apa ya di luar angkasa sana? Makasih ya. Bintang jatuh. Wah. Lebih enak dicelup di susu. Sensasi luar angkasa sekarang di Oreo. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 1 siang. Kutunjukkan perjuanganku dengan rasa cinta yang kuupayakan di meja makan. Sajiku tepung bumbu, lezat meresap sampai ke hati. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. Ingin kulit glowing seperti ke klinik kecantikan? Upgrade ke Vaseline Glutathione. Dengan Glutaglow dan Hyaluron, 70 kali lebih kuat dari vitamin C. Atasi kusam dari akarnya. Kulit selalu cerah dan glowing. Vaseline Glutathione baru. Kembali bersama kami di Breaking News. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh pengemudi ojek online se-Jabotabek ini dilakukan tanpa aksi anarkis. Menhub berharap para pengemudi ojek online untuk bisa duduk bersama dengan aplikator untuk mencari solusi. Kami tidak bisa mencegah pihak yang akan menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin menyampaikan sebagai itu, tapi ini aspirasi. Silakan saja menyampaikan aspirasi. Tapi saya tentunya berharap bahwa apabila mereka adalah para mitra, sebaiknya aspirasi itu disampaikan langsung kepada para aplikator, karena disinilah tempat mereka berinteraksi. Sebaiknya itu disampaikan kepada aplikator, dan kami sudah dengar tadi, tentunya dan para aplikator tadi sudah menjawab. Apabila memang kurang puas, kembali tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus duduk lagi, harus duduk bicara dengan semua pihak, semua ekosistem stakeholder yang terkait dalam ekosistem ini, sehingga kita mencari mana yang terbaik untuk menjawab permasalahan atau hal-hal yang diangkat oleh para Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini dari aksi demo pengemudi ojek online, kita bergabung dengan rekan Hadisti Arifah dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat pagi Hadisti. Seperti apa keramaian massa di sana dan bagaimana penjagaan dari pihak kepolisian?
Ya, baik. Selamat pagi Togi dan juga pemirsa. Terkait aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di kawasan Patung Kuda Jakarta pada hari ini, memang rencananya akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang ini. Namun sampai saat ini kami belum melihat adanya massa yang berdatangan, karena kalau informasi yang kami terima untuk aksi unjuk rasa nanti akan dimulai pada siang nanti sekitar pukul 1 siang. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan klarifikasinya Pak? Ya, pagi hari ini dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sebagai pelapor, kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketua PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Tidak ada restoratif justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada restoratif justice atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Terus sampai nanti pihak pengadilan. Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Nah, kalau misalnya ya, Pak, kalau misalnya kasus ini sudah dinyatakan selesai di Barreskrim, apakah nanti laporan di Polda akan dicontoh Bapak atau seperti apa Pak? Kalau misalnya kasus yang di Barreskrim ini sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicontoh dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Atau tetap dilanjutkan begitu? Terima kasih.
Ya. Ya, pemirsa, itulah pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini terkait dengan pemeriksaan dari pihak Bareskrim Polri pagi tadi. Ini dikabarkan atau diinformasikan ada 22 pertanyaan yang ditanyakan ke Joko Widodo. Dan nantinya jika proses berlanjut, ini ijazah akan dikasih lihat langsung ini saat pengadilan nanti. Oh, ini pers ya, pers. Yuk. Gimana, Mas? Udah belum nih? Okay. Ya, jadi hari ini Pak Jokowi baru saja selesai untuk memberikan keterangan sebagaimana diminta oleh para penyelidik di Bareskrim sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat atas nama TPUA atau Saudara Egy Sujana mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Jadi hari ini Pak Jokowi itu hadir sebagai pihak yang diadukan atau pihak yang dilaporkan. Jadi ini sedikit berbeda sama yang di Polda terakhir. Di Polda itu Pak Jokowi sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Di sini Pak Jokowi diadukan sebagai terlapor. Nah, kemarin itu minggu lalu Pak Jokowi juga sudah memberikan melalui keluarganya dan juga kami dampingi ijazah aslinya untuk dilakukan tes di Puslap 4. Jadi itu yang pertama kemarin kan. Ini yang kedua nih. Tahap yang kedua adalah Pak Jokowi dimintakan keterangannya. Dan sebagaimana kita selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada, dan sangat kooperatif jika dibutuhkan informasi atau dibutuhkan dokumen tambahan dalam rangka proses penyelidikan. Jadi hari ini Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum, yang baik. Ketika dimintakan keterangan oleh penyelidik, beliau hadir langsung untuk memberikannya. Mas, tadi disampaikan nggak sih dari penyidik hasil pemeriksaan ijazah Pak Jokowi asli atau ada keraguan atau belum ada. Kita belum disampaikan sama sekali informasi itu. Ya kami juga masih menunggu. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum tahap pihak ini sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu ijazah memang asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukum yang ada, pemeriksaan Puslap 4, ya maka kami tunggu. Jadi ini kami masih menunggu juga hasil rilis resmi lah dari Bareskrim atas pengecekan ijazah Pak Jokowi. Tapi tadi yang dibawa itu yang buku tem itu ijazah asli Pak Jokowi yang disebut itu. Betul, ijazah asli Pak Jokowi tadi yang Pak Jokowi pegang itu adalah ijazah asli yang sudah dikembalikan lagi. Kemarin kan kita serahkan untuk diperiksa. Hari ini karena Pak Jokowi dimintakan keterangannya, sekaliguslah serah terima balik ke Pak Jokowi. Tadi sempat dibuka nggak sih ijazahnya itu sebetulnya? Gimana, Mbak? Ijazahnya tadi sempat dibuka nggak sih di depan penyidik? Sempat. Pertanyaan-pertanyaannya juga seputaran ijazah tersebut. Dan mungkin kan ijazah tersebut sudah disampaikan dari minggu lalu ya. Jadi ya tentunya dari pihak penyelidik juga sudah melakukan Puslap 4 dan semua yang diperlukan lah. Ya jadi kita juga masih menunggu hasilnya. Untuk Pak Jokowi ini Pak Jokowi ada beberapa pertanyaan. Itu boleh digambarkan Pak, pertanyaan apa saja tadi mungkin Bapak ulang. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya ada 8 pertanyaan besar, kemudian ada sub-subnya lagi, kita hitung tadi per poin, saya hitung itu sekitar ada 22 poin lah, tapi pertanyaannya sebenarnya ada 8 pertanyaan besar. Nah itu tentang sejarah Bapak pas kuliah, ketika Pak Jokowi KKN, kemudian Pak Jokowi skripsinya seperti apa, jadi detail-detail mengenai itu semua ditanyakan tadi. Lanjutannya nanti gimana dari penyidik apa ada proses selanjutnya? Kita masih menunggu, tapi kalau logika saya karena sudah dikembalikan, ya mungkin artinya sudah selesai pemeriksaan Puslap 4-nya. Jadi ya harapan kami agak segera mungkin dari pihak penyelidik bisa memberikan keterangan lah mengenai hasil itu. Tapi kami tentunya menghormati dan kami menunggu. Kalau Pak Jokowi ini dilaporkan TPUA, benar ya? Dalam dugaan apa sih yang disampaikan ke... Jadi laporannya itu dugaan adanya penggunaan ijazah palsu. Jadi dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Itu yang objek laporan pengaduan mereka.
kalau nanti nyampe penyidikan ini sudah ada tindakan-tindakan dari tim kuasa hukum. Tentunya kalau dari awal kami sampaikan, kami tentunya siap jika kapanpun, di tahap manapun, mau di penyelidikan atau ketika mungkin naik ke penyidikan atau di persidangan nanti, dibutuhkan dokumen atau keterangan apapun kami siap. Karena tidak ada yang ditutup-tutupi, Mas. Di sini kita semua mengungkapkan kebenaran apa adanya, jadi ya tidak ada persiapan khusus sebenarnya. Jadi ya kita menunggu saja jika memang nanti dibutuhkan apapun, ya kami siap. Pak Jokowi pun mengatakan yang sama. Dari awal konsisten, dan itu dibuktikan hari ini. Pak Jokowi datang langsung, diundang untuk melakukan klarifikasi, untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang dilaporkan loh. Jadi kalau di Polda mungkin orang mikir, oh di Polda tentu saja Pak Jokowi mau di BAP karena kan Pak Jokowi pelapor. Ya di sini bukan. Dan ini sudah kedua kalinya Pak Jokowi dimintakan untuk kooperatif. Yang pertama minggu lalu dimintakan ijazah aslinya, disampaikan langsung. Hari ini yang kedua kali dimintakan keterangan langsung beliau. Dan beliau sampaikan langsung, hadir sendiri, memberikan keterangan sendiri, dan sekarang ijazahnya pun sudah dikembalikan kepada Pak Jokowi langsung. Kalau di medsos itu berseliweran isu kalau isu ijazah palsu ini settingan itu gimana? Nah, ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas, bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik. Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu kan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ, dikenakan seakan-akan itu tindak pidana, itu kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat pun bisa lihat di sosmed semua tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang seperti kriminalisasi itu sangat kita sayangkan lah, bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara, itu sangat tidak benar, menyesatkan, dan kita sangat sayangkan. Dan itu tadi Pak Jokowi juga sampaikan, beliau juga sedih sebenarnya kalau proses ini berlanjut. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya, kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga, kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya kami minta dihentikan karena itu tidak benar dan menyesatkan. Karena kalau ada mahasiswa hukum justru yang menghubungi saya, Mas, ngomong ke saya, kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Ijazahnya ada, asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi yang mengatakan, oh ada kriminalisasi, Pak Jokowi ini semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa ada dasar hukum yang kuat. Ya ini sangat tidak benar lah. Kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas ada. Nanti terbukti atau tidak, ya kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum untuk mendalaminya. Itu ada kader PSI dilaporkan ke Baris Polri tapi diperiksa di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan mengunggah ijazah asli Pak Jokowi di media sosial X. Itu bagaimana tanggapan dari pihak? Saya rasa secara organik itu adalah salah satu proses yang harus dilalui dalam penyelidikan ya. Jadi ya tentunya kita hormati saja, mari kita ikuti saja. Jika memang penyelidik anggap perlu, ya tentu mereka berhak untuk melakukan itu. Jadi ya kita tunggu saja mungkin, Mbak. Tapi langkahnya dinilai sangat melanggar, mengunggah. Mungkin kami kan tidak mau mengomentari ya yang sudah masuk ke pokok perkara dan tindakan-tindakan penyelidik. Kami tentunya harus percaya dan harus menghormati juga seluruh tindakan yang diambil oleh penyelidik. Jadi tentunya tidak ada izin mengizin ya, kalau penyelidik itu kan melakukan semua penyelidikan itu independen. Oh mengunggah, tentunya Pak Jokowi tidak pernah, ini statement ini sudah saya berikan juga sebelumnya dan saya ulang lagi, tidak pernah memberikan salinan ijazah aslinya kepada siapapun untuk disebarluaskan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mungkin. Bang, ini kan di kasus ini kan stream lidik dari Baris Krim Polri itu kan terbit 10 April. Pak Jokowi itu kan melapor ke Polda Metro Jaya sekitar April. Apakah ada perkembangan atas adanya stream lidik yang sudah aduan awalnya? Penyelidikan di Baris hingga akhirnya Pak Jokowi terus melapor ke Polda Metro.
Sebenarnya tidak ada pertimbangan khusus, karena laporan Pak Jokowi itu karena adanya rentetan peristiwa juga kan. Sebelumnya sudah bertahun-tahun isu ini diangkat terus. Sebelumnya Pak Jokowi juga meminta kami kuasa hukumnya untuk memberikan himbauan ke masyarakat luas. Kami sudah berikan himbauan 2 kali secara melalui konferensi pers, ternyata masih dilakukan terus. Dan Pak Jokowi merasa bahwa nama baiknya dicemarkan dan beliau difitnah. Oleh karena itu beliau mengeksersis hak hukumnya. Jadi poinnya di situ, mengeksersis hak hukumnya sebagai warga negara yang memiliki hak hukum. Jadi tidak ada kaitannya tentunya. Tapi kalaupun ada laporan mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu di Bareskrim, di mana Pak Jokowi merupakan terlapor, beliau sampaikan juga dan sekarang dibuktikan bahwa beliau taat hukum dan beliau kooperatif jika diperlukan apapun wajib hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belum tahu. Kita masih menunggu juga, Mbak. Terima kasih. Ada mau sebutan. Pak Isam. Itu pertanyaan. Ya, bisa adalah pernyataan dari kuasa hukum Joko Widodo. Jadi Yakub Hasibuan juga mengatakan bahwa proses dari Bareskrim Polri tadi pagi, ini Jokowi sangat kooperatif terkait dengan proses ini. Kuasa hukumnya juga masih menunggu hasil dari uji laboratorium terkait dengan ijazah yang sebelumnya telah diserahkan pihak keluarga. Pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan dari pihak Bareskrim pada Jokowi ini seputar ijazah dan ada sekitar 22 pertanyaan yang dilayangkan. Dan pemirsa, kita kembali menyaksikan pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat keluar dari Bareskrim Polri. Hari ini dari Bareskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih
Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Artinya tidak ada restoratif justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada restoratif justice atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Terus sampai nanti dia pengadilan. Ya ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Nah, kalau misalkan Ya, sudah. kalau misalkan kasus ini sudah dinyatakan selesai di Baris Krim, apakah nanti laporan di Polda akan dilakukan Bapak atau seperti apa, Pak? Kalau misalnya kasus yang di Baris Krim ini sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Atau tetap dilanjutkan begitu, Pak? Terima kasih. Baik, bisa demikian breaking news. Saya Togi Sinaga pamit undur diri. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Ternyata aku punya masalah gigi